Bunda berikan kepada Dewi itu jauh lebih berharga. Makanya jangan terlalu percaya sama orang sebelum orang itu bisa dipercaya. Itu puisi dari Bunda. Pertama dari Bunda, terus habis itu aku ngerasa kalau misal, jadi gini, kenapa aku suka nulis puisi itu karena menurutku aku nggak bisa curhat ke banyak orang, jadi aku tuanginnya ke tulisan gitu. Nah itu aku terinspirasi dari Bunda, terus Bunda yang ngebantu aku ngerangkai kata-katanya kayak gimana, jadi suka nulis puisi. Dan itu pokoknya itu tulisan Bunda, murni tulisan Bunda. Sekuat itukah Bunda saat ini? Karena Ilfo orang lain aja melihat kondisi seperti itu jujur gak kuat. Tapi Bunda sangat kuat banget. Tidak ada ibu yang akan terima anaknya ibaratnya dengan kata-kata negatif seperti itu. Karena jujur kalau misalnya Ilfo sendiri, pasti mama Ilfo akan marah-marah. Tapi Bunda benar-benar memberikan kekuatan untuk kita, bukan hanya untuk Amel aja, tapi untuk seluruh fans. Bunda begitu ikhlas banget, Bun. Kenapa, Bun? Karena saya selalu ajarkan anak saya bahwa di luar sana mereka punya hak untuk bicara apapun deh. Kita nggak bisa meminta mereka mengatakan sesuatu yang selalu kita sukai. Jadi saya mengajarkan anak saya untuk selalu bisa kuat, mendengarkan apapun dari mereka. Kita harus bisa menghargai mereka, bahwa kita harus tetap baik. Suatu saat nanti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Amel sehat pasti ya? Alhamdulillah aku sehat. Oke. Bagaimana rasanya kamu menjadi seorang Amel Amelia saat ini? Ya aku tetap jadi diri sendiri. Aku nggak mau karena suatu momen yang bikin aku viral merubah aku menjadi sosok yang berbeda. 18 Februari 2022. Dear Diary. Hari ini, aku akan bercerita tentang segala keluh kesah yang terjadi. Teh, aku memilih tempat ini karena dari awal aku masuk, aku melihat tulisan happiness. Iya, sebuah kebahagiaan. Aku akan melanjutkan kisah kehadiran sang pengobat rindu untuk Teteh. Di awal kehadirannya, dia disambut dengan hati yang bahagia banget, Teh. Happiness. Dan aku hanya bisa melihat dari sosial media. Ketika aku bertahan antara hidup dan mati. Pada saat itu, aku merasa tidak pantas hadir pada acara kebahagiaannya saat itu. Ya, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang yang biasa, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dan aku hanya bisa menyaksikan dari jauh. Teh, maafin aku ya. Aku minta maaf pada saat itu mengabaikan pesanmu.
Karena jujur, semua itu kuanggap hanyalah sebuah ilusi bunga tidur belaka. Dan pada saat itu, aku pun kembali menjalani hidupku. Ketika raga ini pulih dari serangan virus itu, aku mencoba melupakan mimpi itu, Teh. Bukan hanya aku saja. Banyak orang yang tidak pernah percaya. Dan itu selalu menjadi tanda tanyaku setiap hari. Kenapa harus aku? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan mereka? Yang Teteh pilih pada saat itu. Lalu, beberapa bulan pun telah berlalu. Hujan bulan Juni pun telah reda. Dan akhirnya, November Rain pun menyapaku. Iya, menyapaku dengan berita-berita yang menyakitkan di bulan November itu. Aku membaca kalimat-kalimat cacian, kalimat makian, bahkan mereka membuli, menyakiti gadis yang tak berdosa. Aku melihat air matanya. Teh, dan aku bertanya, di mana mereka? Mereka yang menyambut sang pengobat rindu dengan penuh suka duka. Di mana mereka? Mereka yang mengantarkan dia ke makam Teteh, ke museum, dan mengundang di perhelatan komunitas itu. Pertanyaan itu selalu muncul. Di mana mereka? Kenapa mereka berlalu? Kenapa mereka meninggalkan? Dan kenapa harus ada cacian pada saat itu? Lagi-lagi pertanyaan itu muncul. Iya. Kenapa mereka begitu tega? Mereka yang meminta untuk Amel memakai kaos seperti yang Teteh pakai. Mereka yang mengarahkan Amel bergaya, berlagak seperti sang bintang kehidupan. Dan mereka pula yang membisikkan kata-kata menyakitkan satu sama lain tentang dia di belakangnya. Aku masih bertanya, kenapa mereka begitu tega? Apakah gadis cantik ini menyakiti mereka? Apakah gadis cantik ini tak pantas untuk bahagia? Akhirnya pun mereka pergi. Sejak itu, barulah aku hadir untuk Amel Amelia, Teh. Aku percaya mimpi itu. Dan setelah itu, aku mulai memberanikan diri untuk ketemu dengan dia. Untuk menjemput semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benakku. Termasuk pertanyaanku kepada Bunda. Oke, kalau boleh dipilih ya Bun. Aku jadi sedih. Kalau boleh dipilih, Bunda pengen ke masa yang sebelum viral atau kondisi saat ini? Kalau ada dua pilihan tersebut. Saya tahu saya nggak punya hak untuk menjawab pilihan yang telah dibuat oleh Allah kepada kita. Jadi saya tidak akan memilih. Saya
tidak akan memilih di antara dua pilihan yang Bang Ilvo berikan. Oke. Saya akan menjawab bahwa saya akan terus menjalani apa yang telah dinaskahkan oleh beliau dan menjalankan, percaya bahwa apapun yang kita jalani itu memang sudah harusnya kita jalani. Oke. Melalui cerita yang telah dinaskahkannya. Berhubungan dengan Tuhan kan, Bun? Kartanya di belakang itu. Betul. Kemudian yang Ilvo tanyakan, aku ingin memelukmu kembali dan tak mau melepaskan lagi. Ini berhubungan dengan almarhumah, Bunda. Iya. Jadi waktu itu Dear Diary, Teh, aku akan melanjutkan kisah ini nanti. Pada saat tanggal 27 Februari yang akan datang untuk menghampiriku. Aku ingin Teteh mendengarkan lanjutannya tentang kisah yang kulalui sesuai apa yang dinaskahkannya. sebuah antara sebuah kesedihan dan kebahagiaan. Jadi begini, sebuah kesedihan karena kita harus melihat kebahagiaan itu bisa dilalui secara terpisah, dan kita sedang menunggu bahwa nantinya kita bisa bertemu kembali, menjalin kebahagiaan bersama yang awalnya itu mimpi kita. Oke. Sangat luar biasa, Bun. Sekuat itukah Bunda saat ini?